محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. Masyarul muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang yang mulia ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan hidup, di mana saudara-saudara kita mungkin pada hari ini berharap untuk bersama-sama dengan kita, namun takdir Allah telah mendahuluinya. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di antara saudara-saudara kita yang lain. Hati kita masih diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam masih Allah kokohkan di ingatan kita, di hati kita, di keyakinan kita, sehingga terbawa kaki kita, terbawa iman kita untuk hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah salat fardu Jumat itu wajib hukumnya bagi kita kaum mukminin. Bersyukur kita kepada Allah, pada hari ini kita masih merasakan kebahagiaan di bulan Syawal bersama anak dan istri kita. Kita masih bisa merasakan bagaimana kegembiraan kita dikunjungi oleh saudara-saudara kita. Kita telah menghadiri orang tua kita, telah kita jamu tamu-tamu yang hadir di rumah kita. Bahagia rasa hati. Tetapi ingat saudara-saudaraku, kata Allah di dalam Al-Quran, Alhaakumut takasur. Alhaakumut takasur. Bermegah-megahan kata Allah telah melalaikan kamu. Silahkan bahagia di bulan Syawal. Silahkan sambut kemenangan di bulan Syawal. Silahkan kunjungi dengan hati yang girang, hati yang bermegah-megahan. Tetapi kata Allah, alhaakumut takasur. Bermegah-megahan banyak melalaikan kita. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kau masuk kata Allah di dalam kubur. Jangan kata Allah. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pembahasan kita, khutbah kita adalah pemimpin. Kullukum ra'in, kullukum mas'ulun. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kita semua adalah seorang ayah. Kita adalah seorang pemimpin bagi anak-anak kita. Hari ini miris kita melihat. Hari ini mata kita hanya memandang kemungkaran. Hari ini kita hanya melihat kemaksiatan. Tapi sedikit dari kita untuk berani menyuarakan. Pada siapa itu? Kita tidak perlu menyuarakan ini kepada orang lain. Cukup bahwa kita adalah pemimpin dalam keluarga kita. Istri dan anak adalah orang-orang yang akan menjadi amanah bagi kita di hadapan Allah, yang akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apa yang kita lihat hari ini, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, Syawal biasanya, Syawal yang dulunya kita datangi adalah rumah orang tua kita, rumah karib kerabat kita, sanak saudara kita. Pada hari ini budaya itu dihapus, budaya itu dicoret oleh budaya-budaya barat. Anak-anak kita, anak-anak perempuan kita tidak lagi mengunjungi karib kerabatnya, tetapi berjalan berduaan dengan orang-orang yang bukan mahramnya. Biasa dipandang mata karena kita melihat itu hal sepele dan biasa saja.
tapi itu adalah haram karena kita telah membiarkan anak-anak kita, anak-anak perempuan kita dalam jagaan kita dengan semena-mena, dengan biasa-biasa saja yang kita lihat. Berarti kita telah mengotori Ramadan yang telah membimbing kita. Kita telah mengotori bulan Syawal, Aidil Fitri, hari yang kembali kepada fitrahnya, tetapi kita tidak bersuara sedikit pun karena itu adalah hal biasa yang kita lihat. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Tidak ada surga tempat orang tua yang tidak berani memberikan kebaikan kepada anak-anaknya. Hadirin sidang Jumat-Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini kita bersyukur kepada Allah. Kita masih diberikan oleh Allah kesempatan hidup, karena kehidupan ini tempatnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, seorang insan yang mulia yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirkan kerinduan kita kepadanya, hadirkan rasa cinta kita kepadanya, sebab sebelum kita mengenal cinta kepadanya, beliau telah dahuluan mencintai kita. Hadirin sidang Jumat-Jumat yang dimuliakan Allah, di atas mimbar yang mulia ini khatib mengajak terutama pada diri khatib sendiri dan umumnya kepada saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Marilah kita sejenak memperhatikan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memperhatikan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab bulan Ramadan, satu bulan penuh kita telah dididik oleh keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru rasanya kita mengucapkan marhaban ya Ramadan. Sekarang Ramadan itu telah berlalu. Ramadan telah meninggalkan kita. Waktu itu hanya 3 kesempatan. Ada waktu yang telah lalu. Waktu yang telah lalu tidak akan pernah kembali lagi kepada kita. Dia akan berlalu dengan sendirinya. Dia akan lewat dengan sendirinya tanpa menunggu engkau dalam keadaan taat atau tidak. Waktu yang telah lalu tidak akan pernah kita lewati lagi dan tidak akan pernah datang lagi kepada kita, saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Waktu yang akan datang kita tidak tahu 1 jam ke depan apakah kita masih diberikan Allah kesempatan hidup atau tidak. Waktu hari ini, saat ini, detik ini, inilah waktu kita. Jika kita isi waktu ini dengan kebaikan, dengan amal-amal soleh, dengan ketaatan, maka waktu ini akan jadi waktu yang berlalu bagi kita. Tetapi kita isi dengan amal-amal soleh kepada Allah. Falyamal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Allah akan beri kebalasan kebaikan itu dengan kebaikan. Pasti betul, pasti. 1 biji kebaikan itu pasti Allah balas dengan kebaikan, dan setiap keburukan itu pasti juga akan Allah beri dengan kebaikan, keburukan pula. Artinya apa, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah? Iman yang telah kita pupuk awal Ramadan, ayat-ayat Allah telah dikumandangkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kata Allah panggil kita, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Untuk apa? Dirikanlah puasa, kata Allah. Laksanakan puasa agar apa? La'allakum tattaqun. Agar engkau menjadi orang-orang yang bertakwa. Lalu apa balasan orang-orang yang bertakwa? Balasan bagi orang-orang yang bertakwa itu indah. Surga akan didapatkan. Dunianya akan Allah beri rezeki yang barokah dari arah yang tiada disangka-sangka. Allah sayang dengan kita. Allah cinta dengan kita. Allah tak mau menzalimi hambanya. Di dalam 12 bulan Allah sediakan 1 bulan yang mulia. Allah sediakan 1 bulan yang sangat Allah anugerahkan rahmat-rahmatnya pada bulan itu. Karena cintanya Allah kepada kita. Karena Allah sadar, Allah tahu bahwa hambanya adalah makhluk yang sangat lalai. Bahwa kita itu adalah makhluk yang sangat lalai, selalu salah dan khilaf, banyak melakukan dosa. Hanya baginda Rasul yang maksum tanpa dosa. Allah tahu keadaan hambanya. Allah tak mau kita masuk terjerumus ke dalam neraka jahanam dengan begitu saja.
Allah sediakan 1 bulan Ramadan. Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kesini. Bulan itu mintalah ampun kepada Allah. Pasti akan Allah ampunkan ketika kita bertobat kepada Allah sebulan Ramadan. Bulan itu Allah sediakan bulan yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Allah sediakan malam yang sangat mulia di dalamnya. Tetapi masih ada juga di antara kita hati yang tak tersentuh. Masih juga ada di antara kita yang tak mau mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pertanyaannya, salah siapa dalam hidup ini? Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beriman Allah panggil. Allah muliakan orang-orang yang beriman. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang-orang yang beriman itu di hatinya senantiasa kata Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya kata Allah, orang yang beriman itu apabila disebut namaku kata Allah, maka bergetarlah hatinya. Inilah takwa. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Bergetar hatinya ketika dia tidak memenuhi panggilan Allah. Ketika azan berkumandang tetapi dia tidak mendatangi panggilan itu, maka bergetarlah hatinya walaupun dia dalam keadaan terus berbahagia. Risau hatinya, gelisah hatinya. Kenapa tidak memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal nikmat Allah sudah banyak kita habiskan. Nikmat Allah sudah banyak diberikan Allah kepada kita. Bahkan sampai kita tidak terhitung berapa jumlahnya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu kata Allah, mereka yang disebut namaku, maka bergetarlah hatinya. Lalu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman mereka. Mendengar ayat-ayat Allah dilantunkan. Ayat-ayat Quran telah banyak kita baca. Ada yang menghatamkan 1 khatam Al-Quran di bulan Ramadan. Ada yang 10 khatam. Ada yang 5 khatam Al-Quran 30 juz. Adakah pengaruhnya di hati kita saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah? Ada bagi orang-orang yang beriman. Sebab di setiap ayat yang kita bacakan pasti menimbulkan keimanan di hati kita. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Lalu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman itu kata Allah, mereka hanya berserah diri kepada Allah, hanya bertawakal kepada Allah. Mereka tidak takut dalam kehidupan ini. Kemiskinan bukan jadi tolak ukur dalam ketakutan hidup. Kesusahan bukanlah jadi satu tolak ukur kesulitan dalam hidup. Mereka tidak gentar karena imannya kuat. Kenapa kita sedih dalam keadaan menghadapi musibah? Karena iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masih dalam keraguan. Sebab apa yang kita elakkan dalam kehidupan ini, di balik tabir kegembiraan itu ada kedukaan. Di balik kebahagiaan itu pasti ada kesedihan. Apa yang nak kita lari dari kehidupan ini? Kita hanya insan manusia yang dhaif, yang lemah, yang hanya menjalankan kehidupan sesuai apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Beriman kita, taat kita kepada Allah, menyembah Allah, ujian itu juga akan pasti tiba dengan kita. Sekarang persoalannya bukan musibah besar atau kecilnya yang datang kepada kita, karena kata Allah dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku tidak akan berikan ujian dan cobaan sesuai dengan kemampuan hamba-hambaku. Allah sudah ukur kekuatan iman kita. Allah sudah tahu sampai di mana kekuatan iman kita. Tetapi yang membuat kita resah dalam hidup ini adalah kita menyampingkan Allah dari setiap musibah. Ketika kita menghadapi ujian cobaan hidup, yang kita datangi bukan lagi Allah. Seharusnya dalam konsep Islam, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, pertama kita menghadapi ujian dan cobaan dalam hidup itu, yang pertama kita datangi adalah Allah. Bukan kita menggunakan akal pikiran kita untuk menyelesaikan masalah, karena satu manusia pun tidak akan bisa menyelesaikan masalah dalam hidup ini tanpa dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Qarun dengan sombongnya mengatakan, saya yang paling kaya,
saya memiliki gembok emas yang berat, saya besar, ini hasil usaha saya. Allah murka karena harta korun itu bukanlah harta yang diusahakan oleh manusia, karena pada hakikatnya manusia itu tidak memiliki kekuatan apa-apa. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tetapi ketika Allah kita sampingkan, maka iblis dan syaitan datang mengisi hati kita. Timbullah rasa jongkak dalam hidup, timbullah rasa sombong dengan hidup, timbullah rasa bangga dengan hidup, bahwa merasakan diri kita inilah yang paling besar dalam hidup. Oleh sebab itu Idul Fitri tiba, dikumandangkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Artinya apa? Tidak ada yang besar selain Allah. Kita kecil. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang beriman itu kata Allah yang telah kupanggil di bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu. Mereka kata Allah yaitu orang-orang yang mendirikan salat. Orang-orang yang menjaga salat 5 waktunya. Itulah orang-orang yang beriman kata Allah. Nanti akan Allah kasih hadiah kepada orang-orang yang benar-benar beriman. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman itu ketika dititipkan harta kepadanya, ketika Allah berikan lebih harta kepadanya, dia senantiasa memperhatikan, dia senantiasa mengeluarkan sebagian dari hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada orang-orang di antara kita, kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan harta, tetapi di samping rumah kita, tetangga kita masih ada yang tidak makan, masih ada anak yatim yang merintis menangis dengan laparnya. Ingat, wallahi kata Allah, kata baginda Rasul, demi Allah kata Rasul, dia tidak beriman. Siapa dia ya Rasulullah, kata sahabat? Mereka yang tidur dengan perut kenyang, sementara saudara-saudaranya tidur dalam kelaparan. Hadirin sidang Jumat, sebulan Allah berikan pandangan kepada kita, dididik jiwa kita untuk senantiasa gemar bersedekah di bulan Ramadan. Apa yang kita cari? Yang kita cari pahala yang berlipat ganda, pahala yang dibesar-besarkan Allah di bulan Ramadan. Tetapi ingat saudara-saudaraku, itu adalah didikan kita agar kita kelak setelah selesai Ramadan istiqomah dalam kebaikan, saling memberi, saling membantu, saling menyayangi. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman pasti ketika dia memiliki harta, dia pasti akan memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Tidak ada kata bakhil bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Allah? Ulaika humul mu'minun haqqan. Di antara yang tadi itu kata Allah, itulah orang yang benar-benar beriman. Itulah orang-orang yang beriman. Sifatnya, karakternya, jiwanya, itulah orang-orang yang beriman. Siapa dia? Itulah yang disebutkan. Disebut nama Allah, bergetar hatinya, dibacakan ayat Allah, bertambah imannya. Ketika dia menjalani hidup ini hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia senantiasa menjaga salat 5 waktunya, dan juga ketika dititipkan harta, dia senantiasa menggunakan sebagian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul mu'minun haqqan. Itulah orang-orang yang beriman kata Allah. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka itu kata Allah, orang yang sifatnya seperti itu akan Allah angkat derajatnya, akan Allah tinggikan derajatnya di antara derajat-derajat manusia yang lainnya. Allah akan angkat derajatnya. Sebab dalam hidup ini, jika seluruh makhluk yang di langit dan di bumi Allah kumpulkan untuk memberikan satu manfaat kepada kita, maka tidak akan ada bisa mampu memberikan satu manfaat pun atas izin Allah SWT. Dan jika sebaliknya, ketika seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi berkumpul ingin memberikan mudarat kepada kita, tidak Allah izinkan, maka mudarat itu tak akan mampu hadir kepada kita. Itulah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala,
wa maghfiratu wa rizqun karim. Orang-orang yang seperti itu kata Allah akan kuberi dia rezeki yang sangat mulia, rezeki yang berlipat-lipat ganda, rezeki yang Allah sediakan. Tidak ada lagi keresahan tentang hidupnya, tidak ada lagi kegelisahan dalam hidupnya, karena saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, hakikat daripada kekayaan itu adalah, kata ulama, hakikat dari kekayaan itu bukan terlihat dari banyaknya harta, tetapi hakikat kekayaan itu adalah merasa cukup dengan apa yang telah kita miliki. Itulah hakikat kaya. Berapa banyak yang kaya merasa miskin sebab tidak merasa cukup dalam hidupnya. Sesuai dengan kata Rasulullah SAW, sabda Rasul, jika seorang hamba umatku itu mendapati satu lembah emas yang besar, satu lembah emas dimiliki oleh umatku, maka dia akan bercita-cita, berkeinginan akan mendapatkan 2 lembah emas. Setelah 2 lembah emas itu dimilikinya, mereka pasti bercita-cita, berangan-angan untuk memiliki 3 lembah emas. Sampai kata Rasul, sampai cacing masuk ke dalam telinganya, dia mati di dalam kubur, mempecah perutnya, baru dia sadar bahwa dunia itu tidak ada apa-apanya. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Semoga kita semua dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua